Halo, kembali kawan-kawan di Catur Talk Indonesia. Kali ini saya akan menunjukkan lagi-lagi bermain 3 menit increment 3 detik ya. Selamat menyaksikan. Di sini kita mulai. Siapa lawan kita ini random. Saya sebagai hitam dan lawan punya elo rating 1800 teman-teman. Oke, Indian game. Langsung memaku kuda supaya gajah dapat ini, pion dapat aktif. Jika mundur, maka ada kemungkinan terjebak ya ke depan. Kita coba perkuat pertahanan. Ini cukup berbahaya. Makan kalau dia dulu yang makan. Oke, coba kita tes. Ini berbahaya sekali. Kita akan membawa benteng ke Valgi dengan menutup.
Ancaman skakmat di sini. Nah, setelah langkah ini dia menyerah karena tidak ada obat ya. Andaikan juga dikeluarkan, langsung skakmat. Coba kita analisa berapa banyak kesalahan. Nah, analisanya seperti ini teman-teman. Jadi tadi bermain D4 Indian game ya, C4. Kita lihat di mana langkah blunder dari putih dan juga dari hitam tentunya. Nah, seharusnya sebelumnya komputer menyarankan kita rokade, tetapi saya melakukan pengembangan di mana rencana saya ingin langsung menekan pion ini karena cukup berbahaya ke depan menurut saya. Nah, ini harus langsung dimakan seperti yang sudah saya jelaskan. Apabila mundur, gajah kita bisa terjebak ya. Walaupun sebenarnya bisa terselamatkan, tetapi ini sangat pasif. Nah, ini langkah blunder teman-teman. Di sini putih lebih baik dengan memajukan pion. Harusnya komputer menunjukkan mengancam benteng ya. Wah, ternyata kuda mundur blunder. Saya tadi berpikir ini akan dimakan menteri sehingga cukup berbahaya ke depan. Tetapi ternyata ini lebih baik teman-teman. Kita unggul. Karena apa? Benteng hilang. Iya. Oke ya. Jadi kita baik melakukan analisa setiap permainan kita teman-teman. Jadi di sini saya memainkan kuda mundur. Ini saya menggunakan menteri, sebelumnya tidak menggunakan kuda karena saya ingin mengontrol peta ini disupport dengan kuda ke depan karena benteng ini cukup berbahaya ya. Langsung melakukan skak. Saya sebenarnya berencana untuk langsung ke baris G5 atau tidak H5. Nah, komputer menyarankan justru harusnya ke file G, tetapi saya ke file H. Di sini hitam kalah. Kuda berkembang, putih sangat unggul. Di sini dimakan, ancaman skakmat. Di sini kuda mundur, melindungi pionnya. Saya raja berpindah untuk mengaktifkan benteng. Nah, langkah putih harusnya melakukan skak, tetapi ia memainkan H3. Saya mengorbankan kuda, tetapi ia tidak menerima. Sebenarnya diterima. Di sini sudah cukup unggul. Rencana saya ialah memukul menggunakan, karena jika dihalangi skakmat, kuda juga hilang. Tetapi ternyata ada langkah skak dengan tempo skak, di mana apabila saya berpindah, di sini juga skak. Lihat teman-teman, jelas di sini sudah kalah hitam ya, unggul satu kuda. Tetapi di sini hitam memainkan dengan kuda ke H2. Nah, saya memainkan dengan kuda ke E5 kembali, dimana rencana saya ialah memukul pion ini karena ini sedang terpaku, tetapi komputer menunjukkan bahwa memukul kuda. Nah, saya berpikir sebelumnya bahwa setelah raja memakan tidak ada pergerakan, oleh karena itulah saya langsung kuda mundur, yaitu ancaman terhadap pion. Harusnya ialah pion maju, membuka akses menteri untuk melindungi pion. Di sini menteri ke B1, jelas blunder ya. Saya memakan, ancaman skakmat, pion maju. Di sini apabila kuda langsung melakukan skak, di sini ada kuda ya. Itu tadi saya sempat terpikirkan, tapi untung saja karena blunder jelas. Benteng gigi 5, rencana saya jelas
untuk bermanuver ke H5 ancaman skakmat, dan juga mensupport benteng ke depan sebagai perlindungan terhadap raja sewaktu-waktu. Di sini menteri ke H3. Jelas ini langkah blunder. Ternyata menteri ke E4 adalah opsi terbaik. Semisal saya sesuai rencana, maka di sini tidak mungkin bisa ya, karena di sini mengancam benteng. Di sini benteng sesuai rencana. Nah, ada benteng kembali untuk mendukung pion ini. Andaikan sesuai rencana, di sini ada menteri, teman-teman. Jadi ini adalah opsi terbaik. Dan di sini sebanding 0,0, artinya draw. Tetapi di posisi ini putih memainkan dengan menteri ke B3, sehingga saya benteng ke G8. Pertama-tama, ternyata benteng sebelumnya langsung sudah cukup baik, teman-teman. Di sini kuda pasti hilang. Tetapi saya memainkan dengan benteng terlebih dahulu ke G8 karena saya memikirkan safety. Ini sebagai perlindungan bagi raja saya ke depan. Dimana di sini benteng ke C3 dan saya melanjutkan benteng ke H5. Dan tepat di posisi ini dia menyerah. Karena apa? Di sini kuda pasti hilang, teman-teman. Oke, demikianlah live kedua yang saya tayangkan di Catur Talk Indonesia. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari like video ini ya. Dan juga silahkan follow Catur Talk Indonesia. Kita akan bermain dengan subscriber sebagai menambah konten di Catur Talk Indonesia. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.